bagi teman-teman kepala daerah yang harus berakhir di 2022 dan 23. Apakah akan harus tetap berpemilu juga di 2024 atau ikut juga lebih panjang lagi, diperpanjang sama-sama dong, kita eksekutif powernya panjang, eksekutif di pusat perpanjang, di daerah juga harus diperpanjang dong. Gimana Mbak Titi? Iya, kita kembali ke putusan MK 55 tahun 2019. MK itu mengatakan model keserentakan pemilu itu boleh apa saja, tapi ada syaratnya. Keywordnya adalah pemilu presiden tidak boleh dipisahkan dari pemilu DPR dan DPD. Ya. Otomatis kalau penundaan pemilu presiden, maka DPR DPD ditunda karena kan satu paket. Yang kedua, saya khawatir karena ada narasi menunda pemilu presiden dan perpanjangan masa jabatan, ini akan diikuti oleh perubahan sikap dan iming-iming baru terhadap para kepala daerah. Yang semula kan kepala daerah yang akhir masa jabatannya 2022-2023 harus stop dan diisi oleh penjabat yang berasal dari aparatur sipil negara. Bisa saja diberi gula-gula, oke, untuk kepala daerah juga diperpanjang sampai kemudian pilkada serentaknya terlaksana. Bisa saja diundur sampai misalnya seperti 2027 atau 2026, tapi dugaan saya kan narasinya 2027 ya. Nah, disinilah kita akan secara simultan terus berhadapan dengan istilah itu pelanggaran konstitusi secara berjamaah. Bagaimana hukum itu diciptakan sebagai instrumen untuk melegitimasi kekuasaan. Jadi kita bukan lagi rule of law, tapi sudah rule by law. Hukum menjadi instrumen kekuasaan. Nah, yang kedua sebenarnya dengan narasi perpanjangan masa jabatan melalui penundaan pemilu dengan argumen untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi, sejatinya justru mengancam pertumbuhan ekonomi karena bisa dibaca sebagai ketidakmampuan menjaga stabilitas politik dan kepastian hukum untuk mengawal agenda yang sebenarnya sudah terjadwal dengan jelas. Jadi itu yang sebenarnya paling. Jadi bisa aja ada kemungkinan kalau memang di pusat ini deal, ada kemungkinan gula-gula ini akan diberikan kepada daerah nih Mbak. Supaya konsolidasi politik sebelum mas. Jadi ada satu kesimpulan gua dari omongan Mbak Titi tadi deh. Apa? Ternyata bermasalah memuji berlebihan. Selanjutnya gimana ya? Selanjutnya senior kita, aktivis sosial, filsuf atau politik banyak tapi direduksi dan disederhanakan oleh Pastor Taufik menjadi relawan Anies Baswedan. Silakan Bapak Gis Khalifa, waktu dan tempat kami persilakan. Pertanyaannya apa? Nggak ada. Pertanyaannya itu gula-gula itu nanti Anies bakal ambil atau enggak itu? Langsung aja. Anies gimana nih sikapnya Pak? Melihat presiden mau diperpanjang, Bang Masinton kena betul nih. Iya, masa Anies 2 Oktober ini selesai gitu kan? Bang Masinton 2020 kan baru cetak-cetak balik. Pak Anies gimana 2022 harus berhenti? Makasih Anies juga ya. Ini menarik ya, karena pada saat 2020 kemarin saya bicara di entah Kompas TV atau di Riwat gitu ya, dengan Kabupaten Batang sama Wakil dari PSI. Temanya Jakarta Amburadul. Saya katakan sudah cari saja orang hebat di antara kalian bawa ke Jakarta, pilkada DKI nggak usah diukur. Kita beradu lagi dalam festival gagasan, beradu lagi pilkada dalam festival gagasan. Maka nanti siapa yang dipilih oleh warga Jakarta, dia yang tampil. Lalu dengan teman-teman dari Golkar, dengan PAN, juga PKS, entah kenapa Gerindra tidak mau ikutan, mencoba agar normalisasi pilkada 2022 kembali terjadi. Tidak bisa pemilu dipercepat justru bukan. Pilkada 2022 kan sudah ada undang-undangnya kalau nggak salah 2016 itu akan ditunda di 2024. Betul. Memang sudah ada sebelumnya. Tetapi kita ingin merubah agar dinormalkan kembali. Tetap pilkada 2022 terjadi. Lalu Golkar, PAN juga PKS siap untuk itu mengajukan ide itu di DPR. Yang belum masuk sidang paripurna
sudah susut dengan sendirinya dan batal. Dan alasan batalnya Anda tahu sendirilah siapa yang diundang pada saat itu. Jadi Pilkada 2022 batal, maka Anies akan lengser di 2022. Bukan hanya Anies, termasuk yang lain-lain. Lalu kemarin ada tulisan dari Prof. Hermansyah Johan. Prof. Jo menyatakan bahwa kepala daerah yang berakhir di 2022 jabatannya bisa diperpanjang sampai pilkada di 2024 dari Prof. Jo. Juga ada yang lain-lain. Lalu saya ditanya, saya lupa dari teman media mana, saya katakan bahwa Anies akan selesai 2022 dan tidak akan memperpanjang jabatannya apabila itu tidak melalui mekanisme pilkada. Jadi Anies akan maju apabila ada pilkada, tapi kalau tidak ada pilkada, maka kalaupun itu ada regulasi, dia tetap akan berhenti. Oh, jadi kalau misalnya tadi gula-gulanya akan di-share ke kepala daerah, Anies memilih tidak akan gula karena takut dia terus. Karena buat kita demokratisasi yang kita perjuangkan dari masa Soeharto sampai hari ini, kalau itu terjadi, maka kita berada dalam, saya katakan terbuka saja, mereka yang menyatakan perpanjangan presiden, mereka ya bukan presidennya, adalah pengkhianat reformasi, pengkhianat demokrasi. Setuju kan? Kalau dia aktivis dan si aktivis sama keluar. Jadi kalau pertanyaan setuju atau tidak setuju, itu tadi Pak. Sebagai orang yang di dalam Kalau 3 periode, yes oke, itu berarti pengkhianatan. Kalau 3 periode. Ya, tapi kalau menunda, mempercepat, kita punya presiden ketatanegaraan. Masuk. Tapi kalau 3 periode, saya pun menolak. Kita sama, di beberapa saling sama menolak 3 periode. Tapi kan penundaan sama dengan kemasan baru 3 periode. saya teruskan ya. Itu bisa macam-macam sudut pandang lah itu. Jadi saya teruskan bahwa kita tidak akan setuju, tapi itu dalam sisi pilkada. Nah, dalam konteks kepresidenan, ketika Merah usulan itu, ini analogi saya itu agak jauh. Perjuangan melawan Soeharto itu dimulai dari tahun 70-an, 80-an sampai 90-an. Gak habis-habisnya melawan. Ada 3 lembaga media yang saya kira berada di sama-sama dengan kita. Ada LP3S dengan jurnalismenya, ada Tempo, ada Kompas. Jadi watchdog demokrasi itu benar-benar terjadi. Tidak ada berhentinya melawan. Di sisi lain ada Leo Christie, ada kelompok Puji Bulungan dan lain-lain. Yang menarik adalah liriknya Leo Christie. Judulnya Salam dari Desa. Kalau ke kota esok pagi, sampaikan salam dari lubuk, padi-padi telah masak, roda giling berputar-putar siang malam. Tapi bukan kami punya. Dalam konteks demokrasi sekarang, semua ramai, semua berbicara tentang politik bisa, tapi demokrasi itu bukan lagi milik kita, tapi menjadi miliknya partai politik yang saat ini mulai melakukan pengkhianatan terhadap perjuangan kita masa lalu. Mantap. Oh, oke ya. Oh, Bang Mas itu putaran berarti setuju nih. Kan sudah ada presiden. Sudah ada presiden. Itu yang ada di juru bicara partai itu akhirnya. Iya, mati dulu Pak. Jadi dia apa Pak Anies, intinya saya mau simpulkan lagi teman-teman supaya clear. Pak Anies tidak akan ikut misalnya nanti regulasi mengatakan jabatan gubernur kepala daerah bisa diperpanjang. Itu Pak Anies memilih untuk mundur tetap di 2022. Akan memilih untuk mundur. Oke. Hanya lewat mekanisme pilkada. Hanya lewat mereka. Karena kan itu yang kita perjuangkan. Oke. Dari awal itu demokrasi kita perjuangkan. Kenapa kita harus berada di dalam situasi
yang mengkhianati demokrasi itu sendiri. Oke. Dan aspirasinya Pak Anies kalau mau jangan pilkadanya di Di situlah kenapa saya berada dalam kubunya Anies Baswedan. Karena memang konsistensi itu terjaga. Nah, kalau dalam ini topik relevan nih, relawan Anies Baswedan. Anda nggak salah tadi. Ada Maman kan perwakilan Gerindra. Iya, Anda masih Gerindra apa kawan saya? Konsistensinya terjaga. Oke, menarik. Ke Mbak Titi dulu sebelum nanti Bang Masih terus satu semua ya. Mbak Titi, coba kita lihat tadi usulan dari Pak Anies misalnya, ya lebih baik pilkada serentak yang misalnya ini asumsinya nih. Bang Masinton kayaknya udah mulai kuda-kuda juga paling ini kan. Oke juga dia. Kalau 3 partai plus Bang Masinton, partai Bang Masinton jadi landslide ini di parlemen. Bisa terjadi ini. Iya, Bang Masinton nggak nyangka ya suka bersayap ngomongnya. Dulu kalau orasi itu kayak apa kita dibakarnya kan? Tegas pula kan? Iya. Ada korbannya dulu Mas. Iya. Oke, kita dari Perludem ya sejak dulu mengusulkan normalisasi jadwal pilkada. Karena kenapa kita sudah sepakat pengisian kepala daerah itu secara demokratis, menempatkan penjabat bahkan sampai lebih dari 2 tahun melalui pengangkatan yang sifatnya tidak melalui proses yang demokratis, tetapi pengangkatan pengisian penunjukan langsung dari eksekutif itu tidak sejalan dengan prinsip pemilihan secara demokratis yang kita pilih. Jadi kami mengusulkan, oke, kalau kita ingin penataan pilkada serentak bisa dipilih durasi waktu yang lebih bisa lebih pendek, ada kekosongan kepemimpinan definitif. Oke, coba bahasa manusianya gimana? Iya. Iya bahasa. Jadi usulan normalisasi pilkada itu 2022, 2023 tetap ada pilkada. Oke. Lalu pilkada serentak nasionalnya di 2027, tidak di 2024. Dengan asumsi pemilu semua mundur di 2027 Oh ya? tidak, pemilunya tetap di 2024. Sama tadi gini ya, ada perbedaan antara tradisi ketatanegaraan di pemilu legislatif. Ini kita adalah bicara soal pemilu presiden, eksekutif. Yang dari sisi teori apapun, nih hari yang jagonya, yang namanya pembatasan masa jabatan, term limit itu di konstitusi kita sudah jelas. Dan tidak ada argumen hukum yang bisa mewadahi kalau argumennya masih seperti sekarang ya, untuk dilakukan penundaan pemilu. Jadi tidak bisa kemudian disandingkan presiden untuk pemilu legislatif di tengah situasi darurat loh ketika itu, kedaruratan gitu ya, ada kata kedaruratan dengan upaya secara sengaja untuk menunda pemilu demi mengemas perpanjangan masa jabatan yang notabene juga adalah presiden 3 periode. Mbak Nonsewu, kedaruratan ini siapa yang menentukan? Ya. Iya, kalau tahapan pemilunya sudah ada, kedaruratan itu berjenjang diusulkan oleh KPU. Kalau undang-undang pemilu KPU-nya ya berarti ya, bukan dari eksekutif. KPU dan Pemilu dalam presiden kedaruratan selalu presiden yang punya inisiatif. Iya. Bisa gagal, bisa enggak. betul, karena pasal 12 kan negara dalam keadaan bahaya. Iya. Itu diatur dengan undang-undang dan ada presiden. Di undang-undang pemilu kita, kalau 40% wilayah Indonesia tidak bisa menyelenggarakan tahapan pemilu atau 50% pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya, maka presiden menunda pemilu dengan usulan dari KPU. Oke, jadi ini pendekatannya administratif ya, 40% pendekatan penyelenggaraan pemilu. Tiba-tiba PPKM level. Iya. Jangan sampai. Tapi tergantung pilkada. Iya. Nah, coba tuh komentarnya dulu tadi idenya Mas Anies. Kalau misalnya ini circumstances politik nih Mbak Titi, kita nggak pernah tahu dan belum tentu apa yang kita inginkan itu bisa terjadi. Nah, yang kita misalnya ini kesepakatan politiknya terjadi, gula-gula kemudian dibagi seperti seniornya Mbak Titi tadi katakan, Mas Anies memilih untuk menolak itu. Ini gimana presiden apa yang akan terjadi? Iya, saya kira itu kan pilihan berdemokrasi yang seharusnya diambil oleh semua kepala daerah. Karena pertaruhan untuk mempertahankan itu yang menjadi tanggung jawab terbesar itu ada pada elit. Kalau kemudian elit mampu menunjukkan sikap berdemokrasi yang solid, ya saya kira kan lebih mudah bagi kita rakyat. Oke. Nah jadi ya mestinya memang
bukan hanya Pak Anies yang harus begitu. Semua kepala daerah kalau itu jadi gula-gula untuk juga menyetujui penundaan pemilu harus mengambil langkah tegas yang sama. Oke, Anies presiden nanti, presiden Anies ya berarti ya. Anies way. Bang Masinton kasih dulu barang ini Bang. Kasih komentar dulu. Ini tentang kepala daerah ini. Sekarang ini kan asumsinya tadi kita udah berargumentasi lah di level pusat. Presiden dan DPR kita lihat dengan sirkumstansi tertentu mungkin saja terjadi kalau ada kesepakatan politik di parlemen, meskipun tadi kelompok pro demokrasi masih akan menantang. Nah ini gimana nasibnya kepala daerah ini Bang? Tadi Bang G sudah mengatakan apa namanya Mas Anies yang akan menerima tetap ikut ini, bahkan mengusulkan pilkadanya aja dimajuin. Mbak Titi mengatakan bahwa mungkin aja ada gula-gula yang kemudian dibagi kepada kepala daerah supaya merasakan kenikmatan yang sama. Gimana Pak? Nah kalau kan pemerintahan daerah itu kan diatur dengan undang-undang pemerintahan daerah itu tadi beda dengan pemerintahan pusat, maka pembagian urusan pemerintahan pun diatur di situ. Ya, ada kalau saya nggak salah itu urusan pemerintahan yang absolut itu kewenangan mutlak oleh pemerintah pusat. Ya, urusan pemerintahan kongruen, nah itu yang tentang terkait otonomi daerah. Nah kemudian semua kewenangan urusan pemerintah itu ada di tangan presiden sebagai kepala pemerintah. Nah jadi hal yang berbeda sebenarnya kalau terjadi penundaan, ya katakan untuk penundaan pemilu, bisa jadi juga pilkadanya terselenggara. Kan tetap berbeda. Kira-kira begitu ya. Menurut saya ini kan kita berasumsi aja ya coba dengan kalau kita lihat undang-undangnya apa segala macam. Nah kemudian dinamika pemilihan kepala daerah dengan pemilihan presiden dan legislatif itu dinamikanya juga berbeda. Dinamika pemilihan kepala daerah itu kalau yang kita lihat selama ini, meskipun diselenggarakan secara serentak, dia tidak mempengaruhi persepsi Indonesia di mata internasional karena relatif terselenggara baik. Beda dengan pemilihan nasional, pemilihan umum presiden dan legislatif, dinamikanya sangat tinggi. Ekses dari dinamika politik itu juga melahirkan satu ketidakpastian, baik investor umpama, terpilih. Kita lihat ntar selesai pemilu siapa yang terpilih. Kira-kira ada dan ekses seperti itu. Nah apalagi mungkin juga kalau kita lihat umpama ada proyek strategis nasional contoh terkait dengan ibu kota negara, bisa jadi investornya juga melihat-lihat wait-and-see, investasi. Kemudian ada dinamika politik yang mengeskalasi, eksesnya juga dan melahirkan ekses tentunya. Itu juga bisa seperti itulah kira-kira. Udah gak apa sebelum jadi juru bicara. Ini ya. Berarti maunya investor ini bisa mengubah ketahanan negara kita gitu. Tidak, bukan. Tadi ekses dari dinamika politik pemilihan umum nasional tadi. Jika menangkap ekonomi yang saya sampaikan, sebagai panglima, yang saya sampaikan adalah bahwa ada dua rejim pemilu yang berbeda. Oke. Pemilu nasional tadi itu presiden dan legislatif. Oke. Kemudian pemilu pilkada. Oke. Ini kan dinamikanya berbeda. Nah kalau pemilu presiden dan legislatif itu kan dia memberikan mempengaruhi dinamika politiknya, mempengaruhi persepsi Indonesia di internasional dan lain-lain. Tapi pilkada DKI 2017 itu juga itu juga mempengaruhi. Betul, itu juga luar biasa dampaknya kan gitu. Nah, jadi kalau Bang, kalau enggak, aku kasih pendapat itu tentang rencana dan opininya Pak Anies tadi bahwa dia menolak kezaliman ini. Iya. Menolak mendapatkan keguguran
bukan menolak kezaliman, Enggak bercanda. tapi beliau mencoba konsisten. Kan kira-kira kan gitu, Bang Jos ya. Tidak mencoba, tapi memang Alhamdulillah. Saya sih masih berpikir tadi mencoba, tapi benar-benar konsisten ya alhamdulillah. Nah, artinya apa? Bahwa itu yang terkait dengan pilihan masing-masing. Kan juga tadi yang disampaikan Mbak Titik ini masih apa ya, prediksi-prediksi liar kita aja ya kalau ada gula-gulanya kan gitu kan. Nah artinya bahwa kalau kita lihat dari siklus perundang-undangannya ya, Pilkada 2024 katakan umpama 2022 berakhir, ya berakhir. Begitu lah. Kalau kemudian kalau ada gula-gula, dikasih gula-gula untuk melanjutkan, tinggal pilihan, milih mengambil atau tidak, kan gitu. Iya. Kan itu aja. Benar kan? Ada yang kita suakan ke kita. Ya, ini tinggal pilihan lagi, Pak. Gula-gula itu bisa diambil, bisa tidak. Iya. Begitu loh. Nah, Tapi lebih fair mana, Bang? Ikut diperpanjang juga atau memang sesuai pilkada, kan tadi Bang Masinton kepala daerah ini nggak terlalu berdampak internasional dan kewibawaan politik demokrasi kita di level internasional gitu ya. Jadi mendingan dilanjutin aja, tetap sesuai schedule atau ya udah ikut diperpanjang sama-sama lah. nggak perlu diperpanjang menurut saya. Kalau kepala daerah seperti itu, dan bisa ditunjuk. Toh kemudian yang berakhir 2022 juga ditunjuk oleh pemerintah pusat, ya kan, pejabatnya. Jadi pilkadanya bisa juga dilaksanakan 2024, bulan yang berbeda kok dengan mengatakan gitu ya. Karena pelaksanaannya kan beda, Iya. tahunnya yang sama. Jadi nggak Rejim terlalu pengaruh ya Bang berbeda, ya. rejim pemilunya berbeda. Nah, penundaan pemilu ini kan masih dalam perspektif masih wacana pemilu presiden dan legislatif seperti itu. Karena itu yang satu rejim pemilu sendiri, pilkada kan rejim pemilu yang tersendiri lagi. Oke. Jadi tidak perlu diperpanjang nih, karena memang rezim pemilunya berbeda. Ya, Termasuk kalau- rezim kekuasaannya juga Kalau berbeda. diperpanjang, Pak Gis bilang Pak Anies sudah konsisten. Nah. Jadi udah jelas kan. Kayaknya nggak boleh kosong itu kan, nggak boleh terjadi kekosongan itu di level pemerintah pusat. Kalau daerah boleh ya. Daerah bisa. Kalau daerah kan dia adalah pelaksana tugas-tugas pemerintah pusat di daerah. Gitu. Kepala pemerintahan kan tetap presiden. Gue nggak tahu kenapa kayaknya Bang Mas itu ini benar. Kadang macam betul. Tapi masuk akal juga. Dia juga sambil uji coba ini. Dulu yang paling ini ya. Bang Ges, terima kasih. Ini udah kita sudah sampai ujung diskusi ini. Bang Ges mungkin bisa kasih penutup, nanti kita masing-masing kita kasih kesempatan untuk proses statement. Tapi lagi-lagi nih Bang, ini kalau menurut dari kacamata Bang Ges dan juga mungkin mewakili kalau bisa dibilang Pak Anies gitu ya, bagaimana melihat para elit di pusat, Bang Masinton dan kawan-kawan di parlemen pusat ini dalam mengelola demokrasi kita dan mengelola kekuasaan kita gitu. saya bicara ke semua pribadi ya, pada konteks dengan Anies dalam proses. Itu topik adalah poster Anda nggak relevan. Nggak relevan secara topik. Karena nggak ada relevansinya itu. Karena saya juga punya pandangan pribadi tentang apa yang digaungkan sekarang. Kembali saya katakan bahwa rencana apapun, baik penundaan 2,5 tahun atau menjadi 3 periode, itu sama intinya pengkhianatan terhadap reformasi dan demokrasi. Itu sama. Jadi buat saya nggak ada. Tidak. Merujuk dari yang dikatakan menarik sekali ya. Pemilu bisa ditunda apabila 40 atau 50% masyarakat tidak bisa memilih karena keadaan tertentu. Sekarang yang menjadi alasan untuk penundaan itu apa? Apa yang menjadi alasan itu? Semuanya kan serba retorika yang tidak konsisten. Berawal
pada saat pilkada serentak dilakukan itu akan menggerakkan roda ekonomi. Yang sekarang berbeda lagi, menjaga momentum ekonomi. Pilkada yang dulu tetap dikerjakan, yang sekarang pilpresnya ditunda untuk menjaga momentum ekonomi. Itu kan dua hal yang sangat inkonsisten sekali. Mereka pikir kita ini bodoh apa? Lalu tanggung jawab ini bukan ada pada saya. Tanggung jawab ini ada rekan-rekan media yang menjaga kelangsungan demokrasi ini. Mau di mana media itu ada posisinya? Karena pada saat Bang Masinton ini melawan Soeharto, yang menemani kan media. Yang ketika Anda ditangkap tanpa pengadilan, kan media yang menemani. Sebagai pilar demokrasi Ya. media. Di mana sikap media dalam konteks itu? Yang ketiga, kemarin Bang Yusril menulis cukup menarik. Tidak ada landasan hukum apapun terhadap penundaan. Gak ada sama sekali. Bahkan lebih bahayanya lagi, mengalami vakum hukum. Istilahnya apa? Ketiadaan hukum itu. Jadi vakum of power itu. Walaupun ditunda, tapi legitimasinya nggak ada. Dan ini sebagai negara sangat berbahaya apabila kita memiliki seorang presiden yang tidak memiliki legitimasi hukum. Itu sangat berbahaya sekali. Saya kira dari saya itu saja, dan marilah kita bersama menjaga apa yang kita perjuangkan sama-sama dari masa lalu. Pembatasan presiden 2 periode cukup. Ingat kemarin SBY itu periode kedua menang dengan 67% suara. Satu putaran dia menang di periode keduanya itu. Ketika saatnya berhenti, dia berhenti. Cukup sampai di situ. Tirulah dia dalam satu konteks demokrasinya. Dalam hal lain banyak hal yang saya tidak setuju. Tapi sudah ditunjukkan. Habibie 1 tahun juga. Ketika dia diminta termaju, ada masih tidak percaya, dia tetap tidak mau. Saya sudah mendapat masih tidak percaya, dia tetap tidak maju. Sudah banyak contoh di Republik ini orang-orang yang berbeda sikap dengan Soeharto. Nah kalau ini diteruskan, bedanya apa dengan Soeharto? Terima kasih. Oke, Mbak Titi, kasih ending dikit Mbak Titi, apakah ini happy ending atau? Ya, kalau wacana ini terus dilanjutkan dan para elit politik terus menarasikan, maka kemungkinan terjadinya kekacauan di masyarakat itu sangat mungkin terjadi. Karena begini ya, orang suka dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Itu survei semua menyatakan. Tapi orang yang suka ini juga punya komitmen dalam menjaga demokrasi. Jadi suka pada kinerja presiden tidak serta-merta membuat mereka ingin presiden itu diperpanjang masa jabatannya di luar periode konstitusi. Jadi ada dua hal yang berbeda gitu. Itu yang pertama. Jadi kekacauan masyarakat, kekacauan politik, dan kekacauan sosial itu potensial terjadi kalau ini terus dinarasikan oleh para elit politik kita. Yang kedua, Indonesia ini membutuhkan sesungguhnya keteladanan dari para pemimpinnya dalam menjaga komitmen berdemokrasi. Wacana penundaan pemilu yang juga notabene adalah perpanjangan masa jabatan juga sama dengan presiden 3 periode adalah diplomasi demokrasi yang sangat buruk di dunia internasional. Jadi kita tidak mau justru capaian kita itu malah justru mundur. Jadi saya terus terang selain tidak ada instrumen hukum yang mewadahi penundaan pemilu selain daripada dilakukannya amandemen konstitusi, mestinya lebih baik kita menjaga stabilitas politik, berkonsentrasi penuh bekerja memulihkan kondisi kita yang terdampak pandemi, dan yang terakhir meneguhkan komitmen kita terhadap demokrasi melalui pembatasan masa jabatan. Saya kira gitu, Mas Ari. Terima kasih. Pak Masito coba kasih dulu penutup sedikit. Ya, terima kasih. Jadi pertama usulan tentang wacana penundaan pemilu itu harus disertai dengan argumentasi kebangsaan yang kuat. Di mana sih urgensi penundaan tadi? Nah itu harus tersosialisasi dan tersampaikan secara baik.
Jadi penundaan pemilu itu tidak cukup hanya dengan konsensus antar partai politik. Itu tidak cukup. Karena ini menyangkut nasib demokrasi, nasib kebangsaan kita ke depan, dan nasib negara kita ke depan. Maka seluruh stakeholder harus, ya stakeholder kebangsaan kita itu harus didengarkan keinginannya seperti apa. Jadi nggak boleh karena maunya partai politik atau hanya karena maunya kekuasaan, nggak boleh gitu. Nah kemudian ya penundaan pemilu juga yang berdampak pada konsekuensinya adalah perpanjangan masa jabatan. Nah itu juga katakan kalau umpama bisa disetujui, ya harus juga dicarikan landasan legitimasi hukum dasarnya agar pemerintah itu tidak legitimnya memperoleh legitimasi yang kuat. Nah kalau legitimasi tidak kuat, dia akan melahirkan seperti yang dikatakan Mbak Titi tadi, akan melahirkan satu kekacauan di sana sini. Maka saya berpandangan penundaan pemilu itu harus dalam perspektif kepentingan bangsa yang lebih besar. Nah kepentingannya apa? Urgensinya di mana? Itulah yang harus bisa disampaikan oleh para elit politik ya kepada seluruh stakeholder bangsa ini. Seperti itu, baik ke organisasi kemasyarakatan, baik kepada pelaku usaha, sektoral, dan lain-lain, juga terhadap TNI dan Polri, sehingga kita sebagai sebuah bangsa bisa membuat satu konsensus ya yang benar-benar berdasarkan satu prinsip musyawarah mufakat karena kepentingan bangsa. Tetapi kalau dia hanya karena keinginan elit politik semata, itu akan legitimasinya rapuh dan itu berbahaya buat kesinambungan bangsa kita. Kalau pengumuman tiga partai kemarin itu keinginan elit semata atau aspirasi masyarakat yang melihat kondisi ini? Ya saya melihat bahwa ada aspirasi kemudian disampaikan oleh elit partainya ya. Tapi saya melihat itu baru sebagian. Nah artinya kan dia harus utuh Pak. Penundaan pemilu itu harus melalui proses konsensus kebangsaan yang lahir dari satu kemauan seluruh elemen bangsa berdasarkan proses musyawarah mufakat, bukan karena kehendak elit politik atau kehendak hasrat kekuasaan dan jabatan. Mantap, Mas Sinta Pak Sariful. Ini baru nyambung sama dulu provokasi balik itu. Bingung ya, agak sama nih Mas. Nih, karena ada Pak Mansur nih kasih hikmah dulu. Nah, ada Pak Mansur. Kita sampai dulu. Sini dong, saya dong. 1-2 menit aja. Lumayan nih buat konten gua nih. Ini datang Mas Reza. Buat konten gua nih lumayan nih. Oh, Mas Reza kenapa itu? Lu tembak tuh. Coba. Kasih agak di tengah aja. Kasih. halo. Ya ini sebenarnya data seperti tamu aja bro. Nggak ada kalau Bukan stand up ya? Ya, enggak sih. Siap. Ya, hikmahnya yang kita bahas kemarin di Markas Besar Publik ya. Kantor DPP. DPP Jadi ini memang akhirnya kalau kita melihat segala perdebatan ini soal kebenaran politik. Ya. Jadi kalau kebenaran politik itu memang relativitasnya tinggi. Kalau Mas Hinton lagi jadi teman, Mas Hinton top. Tapi kalau Mas Hinton lagi jadi lawan, nggak bener itu Mas. Itu yang mungkin kerap saya rasakan sekarang. Dan perubahan politik. Ya. Anda lagi berkawan sama Mas Hinton sekarang. Lagi berkawan. Sama misalnya yang pernah dibahas itu di sini kan. Kalau itu nampak tadi, bagaimana dinamika itu tinggi. Bang Mas Hinton agak gantung kok ke setengah. Karena belum jelas arahan dari ketua dan sekjen. Mas kan agak mau pula. Tapi begini juga, beliau tadi itu
menyayai dengan sangat halus juga. Halus. Ada kekuasaan dan ada elit-elit. Iya. Padahal dia itu adalah elit kekuasaan. Dia mengingatkan elit lainnya. Mungkin itu yang menurut saya penting, dan mari kita lihat bagaimana sebenarnya elit politik itu membangun kebenaran politik itu berdasarkan kepentingannya atau kepentingan masyarakat. Iya. Nah, sendiri. Oke, terima kasih Pak Manto. Terima kasih.